Halo, apa kabar semua Sobat Komputer HP? Kali ini kita akan bahas tentang 3 alasan mengapa iPhone 13 layak dibeli. Jadi untuk iPhone 13 ini adalah seri iPhone keluaran tahun 2021, di mana kalau kalian memang tertarik beli iPhone 13, pastinya kalian wajib simak video ini sampai selesai, di mana kita akan bahas 3 alasan kenapa iPhone 13 ini masih cukup worth it untuk pemakaian sehari-hari dan cukup layak untuk direkomendasikan buat kalian yang memang mau beli iPhone 13 ini untuk pemakaian jangka panjang. Makanya kita akan menjabarkan dalam 3 alasan kenapa iPhone 13 ini masih cukup worth it dan masih cukup layak buat kalian beli. Untuk poin yang pertama adalah desain oke dan layar super bagus. Dimana untuk desain dari iPhone 13 ini sudah lebih kekinian karena memang sudah mengadopsi desain ala iPhone 5 series dan melanjutkan dari desain iPhone 12 yang sudah menggunakan desain yang sama untuk tahun sebelumnya, yakni di tahun 2020. Dan secara desain dan materialnya, iPhone 13 ini sudah menggunakan material kaca untuk bagian depan dan belakang. Cuman untuk bagian framenya ini masih menggunakan bahan aluminium, bukan stainless steel. Cuman kalau untuk stainless steel biasanya digunakan pada seri Pro Series-nya. Jadi seperti yang kalian lihat, untuk desain iPhone 13 ini terbilang masih cukup oke dan long last untuk pemakaian sehari-hari. Sedangkan untuk layarnya, yang bisa dibilang layar dari iPhone 13 ini super bagus karena memang sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED, HDR Dolby Vision 1200 nits yang tentunya masih bisa dikatakan mirip dengan spesifikasi layar dari iPhone 12 biasa yang dirilis di tahun sebelumnya. Untuk refresh rate-nya pada iPhone 13 ini masih menggunakan 60 Hz, belum menggunakan refresh rate 120 Hz yang tentunya ya overall sih masih oke, masih nyaman meskipun tidak terlalu cepat untuk refresh rate-nya. Baru seri iPhone 14 Pro series-nya pada iPhone seri lanjutan dari iPhone 13 ini tentunya yang sudah menggunakan refresh rate 120 Hz. Saya bilang super bagus karena memang layar dari iPhone 13 ini sudah Super Retina HDR OLED yang tentunya bisa memberikan kecerahan sekaligus ketajaman warna pada gambar ataupun video yang ditampilkan pada layar iPhone ini, yang tentunya bikin nyaman untuk pemakaian sehari-hari. Dan untuk kualitas layarnya sudah panel OLED dan ukurannya juga terbilang cukup lumayan gede untuk ukuran iPhone zaman sekarang, yakni 6,1 inch yang tentunya seukuran dengan iPhone XR, iPhone 11, 12 tentunya menggunakan ukuran yang sama. Cuman untuk kualitas layarnya, iPhone 13 ini masih sekualitas dengan layar dari iPhone 12 biasa. Kemudian masuk ke alasan yang kedua, yakni adalah spesifikasi gahar dan juga kamera Yahoo. Dimana untuk iPhone 13 ini, kalau dari segi spesifikasi masih terbilang cukup overkill, yakni menggunakan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer Hexa-core Apple GPU 4 core graphics yang tentunya ditunjang dengan RAM 4 GB. Kalau untuk pemakaian tahun 2024 saya rasa masih sangat cukup overkill. Dan untuk pilihan opsi storage-nya paling kecil 128, menengah 256 dan juga paling gede 512 GB. Jadi gabungan antara chipset Apple A15 Bionic plus RAM 4 GB saya rasa masih cukup mumpuni dan masih cukup overpower untuk pemakaian sehari-hari. Apalagi kalau kalian hanya untuk sosial media, kemudian chattingan ataupun hal yang standar-standar aja atau common user ya. Tentunya iPhone 13 ini masih sangat powerful dan overkill untuk melibas aplikasi ataupun game-game berat untuk pemakaian sehari-hari. Dan cukup cocok buat kalian yang memang suka main game, ditunjang pula dengan layar Super Retina HDR OLED yang tentunya cukup nyaman untuk pemakaian sehari-hari. Kemudian dari segi kameranya, kamera dari iPhone 13 ini saya rasa masih sangat bagus untuk mengabadikan momen berupa foto ataupun video, karena untuk kamera utamanya atau kamera belakang ini sudah menggunakan dua lensa, memang tidak dilengkapi dengan lensa telephoto. Tetapi saya rasa untuk lensa telephoto juga akan jarang kita gunakan. Untuk iPhone 13 ini pada kamera utamanya dibekali dengan dua lensa berukuran 12 megapiksel untuk lensa wide dengan bukaan lensa 1.6. Sedangkan untuk lensa ultrawide-nya memiliki ukuran 12 megapiksel dengan bukaan lensa 2.4. Dan sudah mendukung untuk dual LED dual tone flash, jadi cukup terang untuk flashnya dan juga sudah mendukung HDR untuk foto ataupun panorama. Untuk perekaman video pada iPhone 13 ini
bisa sampai 4K 60 fps, sudah mendukung untuk HDR, Dolby Vision HDR, dan tentunya ada fitur yang namanya Cinematic Mode yang bisa kalian temukan pada fitur bawaan kamera iPhone 13 ini. Kemudian untuk kamera depan atau selfie kamera pada iPhone 13 ini sudah menggunakan ukuran 12 megapiksel juga, yakni lensa wide dengan bukaan lensa 2.2 yang tentunya include pula dengan true depth kamera dan juga biometric sensor yang tentu bisa juga kita manfaatkan untuk ultra wide untuk kamera depannya ya. Dan untuk fiturnya sudah mendukung HDR dan untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 60 fps. Dan saya rasa untuk spesifikasi kamera seperti ini masih sangat mumpuni sekali untuk menghasilkan foto ataupun video dengan kualitas yang bagus untuk sosial media ataupun untuk koleksi pribadi. Ataupun untuk keperluan komersil juga masih bisa diandelin untuk kamera dari iPhone 13 ini. Terutama untuk fitur sinematiknya bisa kalian gunakan buat kalau kalian pengen bikin video sinematik tanpa harus ngedit terlebih dahulu, karena tinggal gunain aja fitur bawaan dari iPhone 13 ini, yakni adalah fitur Cinematic Mode. Kemudian untuk alasan yang ketiga adalah iOS yang panjang dan juga fitur yang cukup lumayan banyak pada iPhone 13 ini. Kalau ngomongin iOS, iPhone 13 ini masih cukup panjang untuk dapat update iOS terbaru, di mana iPhone 13 ini pada saat dirilis menggunakan iOS versi 15 sesuai penomoran dari Apple A15 Bionic pada iPhone 13 ini. Dan tahun 2023 adalah tahun kedua, sedangkan untuk tahun ketiga adalah tahun 2024. Yang kemungkinan besar iPhone biasanya didukung selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Yang bisa dikatakan iPhone 13 ini kemungkinan besar akan mentok di iOS versi 20 di tahun 2026. Itu kalau hanya dapat 5 kali update. Beda halnya lagi kalau dapat 6 kali update. Jadi kalau kita hitung dapat 5 kali update, artinya iPhone 13 ini masih dapat 3 kali lagi untuk dapat jatah update iOS terbaru. Di tahun 2024 untuk iOS 18, di tahun 2025 untuk iOS versi 19, dan untuk tahun 2026 untuk iOS versi 20. Jadi cukup panjang untuk pemakaian sehari-hari dan masih bisa dapat update iOS terbaru dan tentunya dapat fitur terbaru dari update iOS tersebut. Dan soal fitur, iPhone 13 ini sudah mendukung untuk fitur dual SIM, kemudian sudah menggunakan layar HDR OLED, kemudian juga sudah mendukung untuk IP68 water resistant up to 6 meter untuk 30 menit. Kemudian sudah mendukung untuk NFC kalau kalian pakai BCA atau mobile banking yang menggunakan e-money tentunya bisa menggunakan iPhone 13 ini juga. Kemudian sudah mendukung untuk fitur Cinematic Mode untuk kameranya dan sudah menggunakan Pony atau notch yang lebih kecil dibandingkan seri iPhone sebelumnya. Sudah mendukung untuk Power Delivery 2.0 fast charging 50% dalam 30 menit. Sudah menggunakan baterai 3240 mAh yang tentunya cukup lumayan gede untuk kapasitas baterai dari iPhone berukuran 6,1 inch. Sudah mendukung juga untuk MagSafe wireless charging sebesar 15 watt. Untuk wireless charging biasa juga bisa ngecas sampai maksimal 15 watt. Minimal menggunakan iOS versi 17.2. Jadi harus update terlebih dahulu ya. Dan tidak ketinggalan iPhone 13 ini sudah mendukung untuk fitur dual SIM juga. Dan perlu kalian ketahui juga sudah mendukung untuk jaringan 5G. Jadi untuk jaringan 5G, untuk iPhone 12 series, 13 series sudah mendukung untuk jaringan 5G. Jadi untuk pemakaian jangka panjang masih cukup layak. Untuk pemakaian 4-5 tahun mendatang pun iPhone 13 ini saya rasa masih cukup bisa diandelin meskipun dapat jatah update iOS-nya tinggal 3 kali lagi, yakni tahun 2024, 2025, dan 2026. Oke, sekilas bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.